Artinya siapapun di antara kita, karena kita umat Muhammad SAW, dan kemudian kita berdakwah, jangan jadikan fokus Anda merubah orang. Saya bisa rubah bapak saya bisa rubah ibu saya lulusan Al-Azhar, saya lulusan Al-Madinah, saya lulusan Lipia, saya lulusan... Enggak ada jaminan. Saya S1 agama, saya S2, saya S3. Enggak ada jaminan. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau tidak bisa Islamkan pamannya Abu Talib. Nabi Ibrahim kurang apa? Beliau tidak bisa dakwai bapaknya Azar. Nabi Lut kurang apa? Istrinya, anaknya, istrinya tidak beriman. Nabi Nuh, istrinya, anaknya tidak beriman. Kenapa? Karena tugas kita hanya menyampaikan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara prinsip atau juga akidah Islam, dan ketika disebutkan akidah maka berkaitan dengan rukun iman, ada yang harus kita imani dari 6 hal tersebut, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dalam potongan sebuah hadis, ketika Jibril alaihi salam menjelma menjadi seorang laki-laki dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Khabarkan kepadaku apa itu iman. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun iman yang biasa dan sudah kita ketahui. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan juga takdir baik dan buruknya. Kemudian Jibril mengatakan, "Sadaqta, engkau benar." Tentunya kala itu para sahabat bingung. Orang ini bertanya, tapi kemudian ketika mendapatkan jawaban dia membenarkannya. Tentunya juga para sahabat kali itu tidak tahu bahwasanya ini adalah Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki dan bertanya tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Fokus kita adalah pada sabda Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara akidah kita, akidah Islam,
prinsip dasar Islam berkaitan dengan rukun iman, iman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ketika seorang sahabat bertanya tentang wahai Nabi Muhammad SAW, berapa sebenarnya jumlah para nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, 124.000 jumlahnya dan 315 diantaranya adalah rasul. Jadi rasul itu pasti nabi, dan nabi belum tentu jadi rasul. Dan rasul di antara definisi yang paling mudah adalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya ia adalah seorang laki-laki pilihan, itu pasti, dan diberikan kepadanya syariat baru terpisah. Sedangkan seorang nabi hanya melanjutkan syarat rasul sebelumnya. Makanya disebutkan ratusan nabi dari kalangan Bani Israel semuanya membawakan Taurat Nabi Musa alaihissalam, kecuali satu saja yang namanya pengecualian, bahwasanya Yusuf alaihissalam dia bukan nabi, dia rasul, tapi dia membawakan Taurat. Ini satu pengecualian saja, bahwasanya Yusuf alaihissalam dia adalah rasul, pasti nabi tentunya, tapi dia membawakan Taurat Nabi Musa alaihissalam. Tapi sisanya berdasarkan definisi ini, bahwasanya seorang rasul itu membawa syariat yang baru terpisah, dan nabi hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Tapi mereka semuanya memiliki kesamaan, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang menyebutkan bahwasanya seorang rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat dan nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat, ini kurang tepat. Kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika beliau Mi'raj dan diperlihatkan kepada beliau nabi-nabi sebelum beliau. Dan kata beliau SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelum aku bersama nabinya. Dan aku melihat ada seorang nabi bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Dan aku melihat ada seorang nabi dan dia tidak memiliki pengikut. Ini dalil bahwasanya nabi pun menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya? Dari jumlah pengikut. Bukti bahwasanya nabi ini menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendengarkannya dan ada yang menolaknya. Jadi mereka memiliki kesamaan bahwasanya nabi dan rasul menyampaikan syariat sama-sama. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, rasul diberikan syariat yang baru, nabi melanjutkan syariat rasul sebelumnya saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau nabi dan beliau rasul, dan beliau menutup kenabian. Ulun-ulang. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau nabi dan beliau rasul, dan beliau menutup kenabian. Beliau bukan menutup kerasulan. Kenapa? Karena jika kenabian saja ditutup oleh beliau, apalagi kerasulan. Maksudnya tidak pernah akan ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, apalagi rasul. Yang ditutup oleh beliau adalah kenabian. Dan hikmah dibalik, kenapa anak-anak beliau yang laki-laki rata-rata meninggal masih kecil-kecil bahkan, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan inilah nabi dan rasul terakhir. Kenapa memangnya? Karena kalau anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki sampai dewasa, mereka sangat berpotensi, mereka yang paling cocok untuk melanjutkan risalah. Karena rata-rata anak Nabi, mereka jadi Nabi berikutnya. Tidak menutup kemungkinan anak Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan ini Nabi dan Rasul yang terakhir. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini prinsip dasar akidah Islam, bahwasanya seorang Rasul itu pasti Nabi, dan Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi jumlahnya 124.000 dan Rasul 315 diantaranya. Berarti sebenarnya kalau kita mengikuti definisi yang disebutkan tadi dari Imam Ibn Hajar, ada 314 syariat sebelum Al-Quranul Karim. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dan ada yang tidak. 25 nabi dan rasul saja terkadang kita lupa nama-namanya. Tapi tentunya kita tahu bahwasanya syariat yang terbesar di antara semuanya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, para nabi dan para rasul memiliki tugas yang sama, berdakwah kepada umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tugas mereka banyak.
Tapi ini salah satu di antara yang paling utama. Ad-da'watu ilallah, menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tujuan semua kita diciptakan. Tujuan semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga jin adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tepat adalah dengan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terangkan melalui keterangan para nabi dan rasul. Tugas kita, kebutuhan kita akan keterangan dari Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, tata cara doa pun kita gak akan tahu. Bahwasanya doa itu seperti ini dan seperti itu. Harus mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada. Terkadang telapak tangan kita menghadap langit, terkadang menghadap wajah kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad tidak terangkan, tata cara doa pun kita tidak tahu. Apalagi kemudian detail ibadah-ibadah yang lain. Makanya kata beliau SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan disebutkan kala itu Nabi Muhammad di awal-awal mengajarkan para sahabat salat, Nabi Muhammad diberikan panggung agar para sahabat melihat, oh seperti inilah gerakan-gerakan salat. Karena detailnya di Quran tidak ada. Dalam Al-Quran hanya disebutkan global, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, detail dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian untuk kita semuanya. Apakah kita mau menerima keterangan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena ada saja terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan di Banjarmasin saya dapatkan, di sini saya tidak tahu, kelompok yang mengingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok ingkarus sunnah. Yang mengatakan bahwasanya kita ini umat Islam, kitab kita Al-Quran, hadis itu bukan kitab. Yang lucunya adalah bahwasanya orang yang mengatakan hal seperti ini, Anda kok sholat? Anda kok bisa sholat? Kalau Anda mengatakan bahwasanya kita cukup dengan Al-Quran saja, tidak perlu kemudian keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, dari mana Anda tahu tata cara sholat itu? Dari takbiratul ihram sampai salam seperti itu? Di Quran tidak ada. Jangankan tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam, jumlah rakaat salat tidak ada di Quran. Bahwasanya subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib kemudian 3, isya 4, dan kemudian di maghrib dan isya dan subuh dibaca dengan nyaring, di Quran tidak ada. Ini ujian untuk kita semuanya. Maukah kita menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Quran dan As-Sunnah berupa al-hadis, jika selama hadisnya sahih, maka ia memiliki kesetaraan hukum. Keterangan Nabi Muhammad SAW memiliki kesetaraan hukum dengan Al-Quranul Karim. Karena Nabi Muhammad tidaklah bersabda kecuali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan beliau SAW bersabda, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Karena semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW wahyu. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah terkadang engkau juga bercanda?" Nabi Muhammad tekankan kembali, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara begitu banyak tugas Rasul, maka tugas yang paling utama yang mereka emban dan mereka sampaikan kepada umatnya adalah ad-da'watu ilallah, menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghun." Dan telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi, setiap zaman seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka semuanya menyeru kepada umatnya masing-masing. Tentunya sebelum Nabi Muhammad kepada umatnya masing-masing. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk segenap umat manusia, bahkan jinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Bu'ithu ana ilal ahmari wal aswad." Aku ini diutus kepada yang merah, aku ini diutus kepada yang hitam. Para ulama menerangkan maksud dari yang merah identik dengan api, maksudnya adalah jin. Maksud dari yang hitam adalah identik dengan tanah, maksudnya adalah manusia.
Di mana semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka diutus kepada umatnya saja khusus. Sedangkan Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, manusia dan jinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul, agar ia menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela dan ridha untuk disembah. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela dan ridho untuk disembah. Tapi nyatanya ada orang menyembah malaikat. Ada kenyataannya orang menyembah seorang nabi. Apakah kemudian si malaikat rela dan ridho untuk disembah? Tentu tidak. Apakah si nabi rela dan ridho untuk disembah? Tentu tidak. Lalu siapa taghutnya pada perkara ini? Ada orang menyembah malaikat, ada orang menyembah nabi dan rasul, maka taghutnya adalah syaitan yang menyuruh umat manusia untuk menyembah si malaikat ini dan menyembah si nabi dan rasul ini. Karena mereka basicnya tidak rela. Apalagi ada orang menyembah, na'udzubillah, benda yang mati. Betapa menyesalnya mereka kelak di hari kiamat, ketika semua yang mereka sembah ketika di dunia menolak peribadatan mereka. Di awal-awal surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika nanti semua umat manusia dibangkitkan di hari kiamat, kanu lahum a'da, kanu mereka, maksudnya sesembahan-sembahan itu siapapun mereka, berakalkah atau tidak, lahum a'da, kepada para penyembah mereka dulu ketika di dunia menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka para sesembahan-sembahan itu bi'ibadatim kafirin, mereka menolak, mengingkari peribadatan umatnya ketika di dunia. Karena mereka dulu ketika di dunia cuma pohon. Mereka dulu ketika di dunia cuma batu. Mereka manusia, mereka malaikat, mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mengingkari peribadatan siapapun yang menyembah mereka dulu ketika di dunia. Betapa meruginya seseorang ketika nanti di hari kiamat mengharapkan dia mendapatkan pertolongan dari Tuhannya, tak taunya Tuhannya menolaknya. Sembah Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tanda mudahnya agama Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Di antaranya mengesahkan Allah itu mudah. Tinggal persembahkan amal kita hanya untuk Allah, selesai. Apakah itu amal hati, apakah itu amal lisan, itu amal anggota badan, persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu mengganjar semua ibadah yang kita persembahkan. Bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada mungkin makhluk-makhluk yang agung-agung yang lain, menyembah bulan, menyembah matahari, apalagi sampai hanya menyembah batu dan cuma pepohonan. Esahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dakwah semua nabi dan rasul. Maka ketika ia adalah dakwah semua nabi dan rasul, dan ketika semua kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Muhammad cara dakwahnya dan apa yang mereka dakwahkan sama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani," ila akhir ayat. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku, berdakwah menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, aku menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah, menyerunya di atas ilmu. Ini agama wahyu, ini agama ilmu. Berdakwahlah dengan ilmu. Allah berfirman apa? Sampaikan. Nabi Muhammad bersabda apa? Sampaikan. Berkaitan dengan ayat yang mungkin multi tafsir, lihat para ulama tafsir apa tafsiran mereka. Berkaitan mungkin juga ada hadis yang mungkin multi tafsir, lihat para ulama menafsirkan dan menerangkan bagaimana. Tapi itulah Islam. Ini agama ilmu, ini agama wahyu. Jangan berdakwah kepada umat manusia dengan katanya dan katanya. Ini sudah praktek sejak dulu, ini sudah amalan nenek moyang. No. Berdakwah dengan ilmu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan ilmu, umatnya pun sama. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku dakwahnya sama. Berdakwah kepada Allah, menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah dan menyuruhnya dengan ilmu.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu di antara nabi dan rasul, bahkan rasul pertama yang kita ketahui adalah Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah 950 tahun. Dan kita tahu semua nabi dan rasul mereka diangkat di umur 40, tentunya kecuali Isa alaihi salam. Semua nabi dan rasul diangkat di umur 40. Kalau kita tambah dengan jumlah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, berapa umurnya? Hampir 1000. Dan tahukah anda, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak sampai 100 orang. Ini di antara dalil bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Nabi pasti benar karena maksum. Rasul pasti benar karena maksum. Karena di antara makna kemaksuman adalah mereka menyampaikan risalah utuh. Tidak ada satupun ayat yang mereka simpan. Di antara makna kemaksuman. Tentunya di antara makna kemaksuman yang sering kita pahami, mereka dijauhkan dari dosa-dosa besar. Itu standar, semua kita paham. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, di antara makna kemaksuman, dihindarkan dari pembunuhan. Diracun pun beliau tidak mati SAW. Itu tambahan. Tapi di antara makna kemaksuman adalah mereka menyampaikan risalah semuanya. Tidak ada satu ayat pun yang mereka sembunyikan. Inilah makna kemaksuman. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi dan Rasul sebelum menyampaikan risalah Allah semuanya. Tidak ada yang mereka sembunyikan satu ayat pun. Tapi subhanallah, ada yang menerima, ada yang tidak. Bukti bahwasanya pilihan itu kembali kepada kita umatnya, mau ngikut nabinya atau tidak. Tapi poin tadi yang disampaikan di awal bahwasanya al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak diukur dari jumlah karena ada nabi tidak punya pengikut. Kalau kita katakan banyak pasti benar, bagaimana Anda mengatakan kepada seorang nabi pengikutnya tidak ada, padahal dia pasti benar? Nabi pengikutnya cuma 2, Nabi pengikutnya nggak sampai 10. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, keutamaan untuk beliau, umat terbanyak adalah umat Muhammad dan perlu bangga kita menjadi umat Muhammad SAW. Bahkan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ahlul jannah 120 saffan wa ummati 80 minha. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata beliau, sesungguhnya penghuni surga itu berjumlah 120 saf dan umatku 80 saf di antaranya. 3/4. Penghuni surga Allah Subhanahu wa taala kita insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya menyampaikan, sama seperti tugas Nabi Muhammad juga hanya menyampaikan. Maka ketika menyampaikan dakwah, kemudian kita dengan metode yang benar, kita tentunya tidak perlu ajarkan Nabi Muhammad dan Nabi dan Rasul sebelum beliau, semua menggunakan metode yang sama. Ada janji, ada ancaman, ada motivasi, ada juga kemudian agar berhati-hati. Semua metode dakwah mereka menguasainya. Tapi umatnya ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Artinya siapapun di antara kita, karena kita umat Muhammad SAW, dan kemudian kita berdakwah, jangan jadikan fokus Anda merubah orang. Saya bisa rubah bapak saya bisa rubah ibu saya. Saya lulusan Al-Azhar, saya lulusan Al-Madinah, saya lulusan Lipia, saya lulusan... Enggak ada jaminan. Saya S1 agama, saya S2, saya S3. Enggak ada jaminan. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau tidak bisa Islamkan pamannya Abu Talib. Nabi Ibrahim kurang apa? Beliau tidak bisa dakwai bapaknya Azar. Nabi Lut kurang apa? Istrinya tidak beriman. Nabi Nuh, istrinya, anaknya tidak beriman. Kenapa? Karena tugas kita hanya menyampaikan. Tanamkan di benak kita semuanya ketika semua kita berdakwah. Bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan, diterima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tidak, tugas kita sudah selesai.
Kalau Anda bebankan diri Anda dengan merubah orang, maka ketika dakwah Anda tertolak, istri Anda menolak, tidak mau mendengarkan, orang tua Anda menolak, tidak mau mendengarkan, anak Anda menolak, tidak mau mendengarkan, Anda akan berhenti berdakwah. Kenapa? Karena goal Anda salah. Goal Anda merubah. Padahal yang merubah seorang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa sya'. Ketika Nabi Muhammad selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Hai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan selalu aku teguh, mantap di atas agamamu. Aisyah sering mendengarkannya, Anas bin Malik sering mendengarkan, para sahabat sering mendengarkannya. Wahai Rasul, kenapa engkau banyak sekali berdoa seperti itu? Apakah engkau ragu dengan iman kami? Kami beriman kepada Allah, kamu ragu. Kami beriman kepadamu, kamu ragu, wahai Rasul? No. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya hati-hati anak Adam di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kita tidak punya kuasa akan hati seorang. Allah yang memiliki kuasa akan itu. Tapi tugas kita semua sama. Karena kita umat Muhammad SAW, dan dakwah Nabi Muhammad menyeru umat untuk menyembah Allah, maka dakwah kita pun sama, menyeru umat untuk menyembah Allah. Dan Nabi Muhammad berdakwah dengan ilmu, kita pun berdakwah dengan ilmu. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai permisalan, dan kita akhiri khutbah dengan hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan tugas beliau adalah berdakwah dan hanya menyampaikan. Malaikat Jibril dan Mikail memberikan permisalan kepada beliau di mimpinya. Dan kita tahu, salah satu di antara cara datangnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Kata Nabi Muhammad SAW, Nahnu ma'syarul anbiya, tanamu a'yununa, wala tanamu qulubuna. Kami segenap para nabi, memang mata kami tidur terlelap, tapi hati kami bangun. Makanya di antara cara datangnya wahyu Allah kepada para nabi dan rasul, di tidur mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis. Satu permisalan yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW akan tugas beliau hanya berdakwah. Ada yang menerimamu nanti dan ada yang menolakmu nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Ahmad. Disebutkan di dalam tidur Nabi Muhammad SAW kata beliau, Inni ra'aitu fil manam ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mikail 'inda rijli. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu mathalan. Faqala isma' sami'at udhunuk wa aqilna 'aqila qalbuk. Innama mathaluka wa mathalu ummatika kamathali malakin ittakhadha daran thumma bana fiha baitan thumma ja'ala fiha ma'idatan thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amih faminhum man ajaba ar-rasula wa minhum man tarakah fallahu huwal malik wad-daru al-islam wal baitu al-jannah wa anta ya Muhammad rasul man ajabaka dakhala al-islam wa man dakhala al-islam dakhala al-jannah wa man dakhala al-jannah akala ma fiha. Rawahu Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuh. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya dalam tidurku seakan-akan kala itu Jibril ada di atas kepalaku dan Mikail di bagian kakiku. Kemudian salah seorang di antara mereka menyampaikan kepada yang lain. Artinya ini sangat mungkin perkataan Jibril atau Mikail. Idrib lahu mathalan. Berikan kepada Muhammad ini satu permisalan, percontohan, analogi agar dia faham tugas dia apa. Kemudian berkata salah seorang malaikat, Isma' sami'at udhunuk. Dengarkanlah hai Muhammad, niscaya telingamu mendengarkannya. Wa aqilna aqila qalbuk. Dan pahamilah sesungguhnya akalmu pasti akan memahaminya. Innama mathaluka wa mathalu ummatika. Sesungguhnya permisalanmu dan umatmu kamathali malakin ittakhadha daron. Sama seperti seorang raja yang membuat istana. Thumma bana fiha baitan. Tentunya kemudian di dalamnya dia membikin satu ruangan. Thumma ja'ala fiha ma'idatan. Kemudian di ruangan tersebut dia menyiapkan meja sajian dengan begitu banyak makanan. Thumma ba'atha rasulan. Kemudian dia mengutus utusannya, menyuruh umat manusia untuk datang, yuk makan bersama-sama di istana, di dalam ruangan yang khusus. Kemudian
Faminhum man ajaba ar-rasul wa minhum man tarakah. Maka di antara rakyat itu ada yang menjawab panggilan utusan ini hingga kemudian mereka datang ke istana, masuk ke ruangan tersebut dan makan sama-sama, dan ada yang menolak Rasul ini, tidak mau untuk mendatangi istana tersebut. Kemudian kata salah seorang di antara malaikat tersebut, "Fallahu wal Malik." Raja dalam permisalan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wad daru al-Islam, dan istana tersebut adalah agama Islam itu sendiri. Wal baitu al-jannah, dan ruangan di salah satu istana tersebut itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ya Muhammad Rasul, dan kamu Muhammad utusan si raja tadi yang menyeru umat untuk ayo makan sama-sama. Kamu Muhammad, kamu adalah utusan tersebut. Man ajabaka dakhala al-Islam, maka barang siapa yang menjawab seruanmu, dia masuk Islam. Wa man dakhala al-Islam dakhala al-jannah, dan barang siapa yang masuk ke dalam Islam, dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala al-jannah akala ma fiha, dan barang siapa yang masuk surga Allah, dia akan memakan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Permisalan yang dibuat oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya tugasmu adalah berdakwah. Tugasmu adalah menyeru umat manusia. Tapi ingat, nanti ada yang dengar, ada yang tidak. Nabi Muhammad SAW tahu tugasnya. Walaupun beliau tahu tugasnya, ketika tidak sukses mendakwahi Abu Talib, beliau tetap berdoa kepada Allah agar diampuni Abu Talib itu. Dan Allah melarang doa tersebut. Di hari di mana Abu Talib sakit, dan di hari itulah Nabi Muhammad mendakwakan Islam, Abu Talib menolaknya. Apa kata beliau SAW? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh betul-betul wahai pamanku, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Tak taunya turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak, tidak patut, haram hukumnya untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan, memintakan ampunan untuk orang-orang kafir walaupun mereka adalah karib kerabat. Dalam artian mereka sudah meninggal di atas kekafirannya, mereka sudah meninggal di atas kemusyrikannya. Tapi kalau masih hidup, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah mati di atas kesyirikannya, sudah mati di atas kekafirannya, kita haram untuk mendoakan ampunan untuk mereka. Nabi Muhammad pun terlarang untuk mendoakan ampunan untuk Abu Talib. Wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu di antara begitu banyak tugas para rasul, ad-da'watu ilallah, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwah beliau, maka kita umat beliau SAW, dakwah kita pun sama. Serulah umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas. Kita mendakwakan adab iya, mendakwakan akhlak iya, mendakwakan untuk tata cara beragama iya. Tapi ingat, pondasi nomor 1, sembah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, ini prinsip, ini yang harus pertama kali kita dakwahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mudah berbicara, dan orang lain yang kita dakwahi, entah mereka keluarga atau yang lain, mudah menerima yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.